Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarti dengan NIM 858612033, jurusan S1 PG PAUD. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kekerasan seksual tak hanya dilakukan oleh orang lain atau orang terdekat, namun kekerasan seksual dapat terjadi dalam ruang lingkup keluarga itu sendiri. Kekerasan seksual dapat terjadi dengan cara dirayu atau dipaksa, dengan iming-iming hadiah atau hal-hal yang menyenangkan lainnya. Ada beberapa jenis kekerasan. Yang pertama, kekerasan seksual dengan sentuhan, kekerasan seksual tanpa sentuhan, dan eksploitasi seksual. Ada dua dampak kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, dampak jangka panjang, dan yang kedua, dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek adalah dampak yang terlihat setelah kekerasan itu berlangsung. Dampak ini akan menetap atau akan berubah menjadi masalah apabila tidak ditangani oleh para ahli yang profesional. Yang kedua, dampak jangka panjang, yaitu dampak yang muncul tidak secara langsung setelah masalah berlangsung. Dampak ini akan muncul setelah anak-anak dewasa nanti, dan dampak ini akan mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, pada perkembangan fisik anak, pada perkembangan kognitifnya, dan pada perkembangan sosial emosionalnya. Contoh pada perkembangan fisiknya yaitu memar atau luka pada bagian tubuh anak, luka pada alat kelamin atau anus, kemudian penyakit menular. Contoh pada perkembangan kognitifnya yaitu menurunnya prestasi pada anak. Anak sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian pada perkembangan sosial emosionalnya, anak akan melakukan isolasi. Anak memiliki rasa takut, kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain. Kemudian cara penanganannya yaitu penanganan secara hukum, penanganan secara medis, dan penanganan secara psikolog. Penanganan secara hukum yaitu kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti polisi contohnya. Kemudian penanganan secara medis, mendatangkan atau memberikan pelayanan medis, contohnya dokter atau ahli dalam bidang medis. Kemudian pengobatan secara bertahap. Yang terakhir, penanganan secara psikolog, yaitu memberikan pelayanan psikologi seperti psikolog, psikiater, dan sebagainya. Memberikan ruang atau tempat yang nyaman bagi korban kekerasan. Dan yang terakhir, pelayanan psikolog secara bertahap. Demikianlah penjelasan saya tentang kekerasan seksual pada anak. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.